Deva ingin menjelaskan keadaan negara Republik Indonesia pada masa konstitusi RIS berlangsung. Itu ditulis oleh Berliana Andini, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, yang dalam pengertiannya bahwa konstitusi selalu dianggap mendahului dan mengatasi pemerintahan dan segala keputusan serta peraturan lainnya. A constitution, kata Thomas Paine, is not the act of government, but of the people constituting a government. Itu konstitusi disebut mendahului, bukan karena urusan waktunya, melainkan dalam sifatnya yang superior dan keluarga negaraannya untuk mengikat. Ini sejarah konstitusi RIS. Tidak lama setelah Soekarno-Hatta memproklamasikan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, meletuslah konfrontasi Republik Indonesia dan Belanda yang dipicu oleh keinginan Belanda untuk kembali berkuasa di Indonesia. Dalam konfrontasi ini, Belanda berusaha melemahkan Republik Indonesia dengan cara menduduki daerah-daerah kekuasaan RI dan kemudian memprakarsai pendirian negara-negara dan daerah istimewa di daerah-daerah yang berhasil dikuasainya tersebut. Dari 15 negara dan daerah istimewa yang didirikan oleh Prakarsa Belanda, hanya 3 negara yang relatif kuat. Dilihat dari sumber daya alam dan sumber daya manusia yang miliknya, yaitu NIT, NST, dan Pasundan. Adanya kenyataan bahwa di Indonesia telah berdiri suatu negara merdeka, yakni RI, mendorong pihak Belanda untuk menjalankan siasat federalistik, yaitu berusaha agar Indonesia didirikan sebuah negara federal yang beranggotakan Republik Indonesia bersama-sama dengan negara-negara dan daerah-daerah istimewa yang dikendalikannya. Hal ini tampak dari persetujuan yang dilakukan antara RI dan Belanda, seperti persetujuan Linggarjati dan persetujuan Renville, di mana Belanda selalu menekankan pembentukan negara federal di Indonesia bila mana Indonesia telah menerima kemerdekaan dari Belanda. Kesanggupan RI untuk mendirikan negara federal seperti tampak dalam persetujuan Linggarjati pada gilirannya membakar semangat perjuangan kemerdekaan pemimpin-pemimpin federalis yang kemudian bergabung di dalam Pertemuan Musyawarah Federal atau PMF. Seperti dalam buku Jalan Meneguhkan Negara, konversi meja bundar diadakan di Den Haag pada tanggal 23 Agustus sampai 2 November 1949. Konferensi ini dihadiri wakil-wakil dari Republik Indonesia, BFO, negara-negara boneka bentukan Belanda, dan juga pihak Belanda. Perjanjian ini menghasilkan produk: 1. Didirikannya Negara Republik Indonesia Serikat. Yang kedua, penyerahan kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat. Dan yang ketiga, didirikan uni antara Republik Indonesia Serikat dengan Kerajaan Belanda. Akibat perubahan dari negara kesatuan menjadi negara serikat, maka terjadi penggantian undang-undang. Maka disusunlah negara rancangan undang-undang dasar Republik Indonesia Serikat yang dibuat oleh delegasi RI dan delegasi BFO pada perundingan KMB. Setelah kedua belah pihak, Indonesia dan Belanda, menyetujui rancangan undang-undang tersebut, maka mulai dari 27 Desember 1949 diberlakukan suatu undang-undang dasar yang diberi nama Konstitusi Republik Indonesia Serikat. Konstitusi tersebut terdiri atas mukadimah yang berisi 4 alinea, batang tubuh yang berisi 6 bab dan 197 pasal serta sebuah lampiran. Dengan berubah menjadi negara serikat atau federasi, maka dalam Republik Indonesia Serikat terdapat beberapa negara bagian yang masing-masing memiliki kekuasaan pemerintah di wilayah negara bagiannya. Ini kayak menurut Deva tuh kayak sekarang tuh kan Amerika. Itu kan kayaknya dia tuh kayak yang RIS ini. Soalnya katanya RIS itu terdapat beberapa negara bagian yang masing-masing memiliki kekuasaan pemerintahnya, seperti kayak di Amerika itu kan. Kayak kota LA itu memiliki apa sendiri gitu. Hukumnya sendiri gitu. Tetapi masih tunduk ke itu kayak sistem distrik nggak sih? Kayak Deva? Kayaknya sistem RIS ini nih. Terus? Iya sih, benar-benar federal kan. Iya. Terus negara-negara bagian itu adalah negara Republik Indonesia, Indonesia Timur, Pasundan, Jawa Timur, Madura, Sumatera Timur, dan Sumatera Selatan. Selain itu juga terdapat pula kesatuan negara
yang berdiri sendiri yaitu Jawa Tengah, Bangka Belitung, Riau, Kalimantan Barat, Dayak Besar, daerah Banjar, Kalimantan Tenggara, dan Kalimantan Timur. Dan di sini ada dalam konstitusi terdapat beberapa ketentuan yang mendasar berbeda dengan Undang-Undang 1945 ya. Antara lain yaitu pertama, bentuk pemerintahan bersifat federal yang di dalamnya terdapat negara-negara bagian yaitu Negara Republik Indonesia, Negara Indonesia Timur, negara Pasundan, negara Jawa Timur, negara Madura, negara Sumatera Timur, dan negara Sumatera Selatan. Di samping itu terdapat satuan-satuan kenegaraan yang tegak sendiri yaitu Jawa Tengah, Bangka, Belitung, Riau, Kalimantan Barat, Dayak Besar, daerah Banjar, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Timur. Yang kedua, alat-alat perlengkapan negara federal Republik Indonesia Serikat ialah Presiden, Menteri-Menteri, Senat, Dewan Perwakilan Rakyat, Mahkamah Agung, dan Dewan Pengawas Keuangan. Yang ketiga, terdapat 44 butir ketentuan yang mengatur secara detail mengenai hak-hak dan kebebasan dasar manusia. Ini ada Konstitusi RIS mulai berlakukan secara resmi 27 Desember 1949 setelah KNIP dan badan-badan perwakilan dari daerah-daerah memberikan persetujuan. Dasar hukum pemberlakuan Konstitusi RIS ialah keputusan Presiden RIS pada tanggal 30 Januari 1950 nomor 48 yang lembaran negara 50 sampai 3 pada tanggal 27 Desember 1949 terjadi 3 peristiwa penting lainnya, yaitu ini. Oke. Dan juga Deva ada satu lagi. Bentar. Ya, terus lagi ada yang mau. Ya ini. Itu isi mukadimah dari Konstitusi Republik Indonesia Serikat tadi. Isi mukadimahnya yaitu kami, bangsa Indonesia, semenjak berpuluh-puluh tahun lamanya bersatu padu dalam memperjuangkan kemerdekaan dengan senantiasa berhati teguh, berniat menduduki hak hidup sebagai bangsa yang merdeka berdaulat. Kini, dengan berkat dan rahmat Tuhan telah sampai kepada tingkatan sejarah yang berbahagia dan luhur. Maka, demi ini kami menyusun kemerdekaan itu dalam suatu piagam negara yang berbentuk Republik Federasi, berdasarkan pengakuan ketuhanan yang Maha Esa, perikemanusiaan, kebangsaan, kerakyatan, dan keadilan. Untuk mewujudkan kebahagiaan, kesejahteraan, perdamaian, dan kemerdekaan dalam masyarakat dan negara-negara hukum Indonesia merdeka yang berdaulat sempurna. Dah, itulah penjelasan dari saya, Muhammad Deva. Apakah ada tanggapan dari kelompok? Deva mau nanya, kan yang di Den Haag itu, yang di KMB itu kan berarti ada 3 keputusan ya, berarti ada terbentuknya RIS, diberikan kekuasaan dari Belanda ke ke Indonesia, sama pembentukan Uni Belanda sama itu bukan, Uni Belanda yang Belanda sama Indonesia itu bukan? Penyahan uni antara RIS dengan Kerajaan Belanda ya. Oke. Itu aku itu aja. Ada yang lain? Gina? Ini si Nurul mungkin? PB? Ya sih, sebenarnya gitu. Udah? Cukup. Oke. Sejujurnya penjelasan dari Deva itu udah bisa untuk semuanya nggak sih? Okay. BTW Iya. Dev, coba lihat deh. Yang itu yang lagi Deva buka yang ada mukadimahnya tadi, coba lihat deh Dev. Oh, iya. Yeah. Takutnya sama ntar sama Aing. Nah, ya. Fix sama gua nggak jadi, berarti gua ganti lagi. Ini si undang-undang RIS ini nih. Iya, ini si konstitusi RIS-nya ya. Berarti sebenarnya intinya konstitusi RIS ini dipakai karena Indonesia pada saat itu bentuk negaranya serikat. Negaranya berserikat. Ya. Jadi itu tuh kita tuh Negara masih serikat atau federasi. Belanda, kita lagi di bawah kekuasaan Belanda.
masih di bawah kekuasaan Belanda. Iya. Pemimpin Karena- negara serikat siapa? Presiden apa Perdana Menteri? Presiden. Presiden. Tapi presiden jadi ada 2, presiden. Tadi aku nemu deh. Presiden serikat sama presiden federalnya. Iya, Kan presiden. dari kan serikat dulu, habis itu federal kan, negara-negara federal kan. Itu kayak Kan tadi Muhammad Asad. Latar belakang sama sejarah sama kan? Sama deh. Sama kan? Setahu gue sih sama. Jin sama gak? Latar belakang sama sejarah. Sama. Tergantung sih latar belakangnya diambil dari sejarah ya sama. Nggak apa-apa. Oh, curah. Perdana Menteri nggak sih ininya apa ya? Perdana Menteri Kepala bukan pemerintahan. Enggak, presiden. Ini Perdana Menterinya Jadi Muhammad Hatta. tapi memang ini nih kayak membingungkan gitu loh antara kita tuh kita nih presidensial atau parlementer. Tapi kalau misalnya gue agak bingung sih sama sistem negara federal tuh gimana sih, ada yang ngerti nggak? Sistem negara federal. Kalau federal Iya, kalau federal ada Perdana Menteri, Jin. Itu sih Ada ya? paling bedanya tuh. Iya, izin masuk teman-teman. Kayak Oke. gini. Ayo udah. Kalau dimisalin sama negara federal, kita bisa ngeliat ke Malaysia sih, karena mereka negara Iya, federal. Malaysia. Tapi mereka itu berbentuk Oh kerajaan. iya, tapi mereka kan negara kerajaan kan? Jadi Kerajaannya mereka itu bukan yang setiap tahun bakal sama di satu kerajaan itu, enggak, tapi iya di benar. setiap negara bagian gitu, mereka Punya punya kerajaan sendiri. kerajaannya masing-masing. Tapi perdana menterinya itu satu untuk beberapa periode gitu. Tapi mereka ada presiden nggak? Nggak ada kan nih? Nggak ada, karena emang gimana ya, setahu gue itu Monarki, mereka emang kerajaan. gimana ya sih, setiap berapa tahun gitu mereka bakal ganti ke Perdana Menteri. raja satu Iya, lagi gitu. gitu. Misalkan Jadi misalnya apa dari ya? Johor Oh. gitu. Misalnya Johor nih Iya. jadi raja Malaysia gitu. Nanti satu lagi Tapi dari kalau perdana menterinya mungkin kayak setiap pergantian 5 tahun kerajaan sekali. itu kali ya. Nggak tahu sih gue. Iya, belum- Kalau iya. contoh juga kalau misalkan kalian Thailand pengen juga gitu nggak sih? Kalau Amerika kalau kan Thailand juga kayak gitu. nggak Nurul dulu. Thailand nggak? Ya. Kalau kata gue, kalau misalkan mau contoh, kalian juga bisa ngeliat Amerika kayak USA. Kan mereka kan negara serikat. Iya. Mereka tetap ada presiden, cuman di beberapa negara mereka, ya mereka ada perdana menteri sendiri, ada pemimpinnya sendiri. Kayak USA itu tuh serikatnya mereka. Enggak, Tapi jatuhnya Perdana Menteri itu satu. USA Perdana itu Menteri bukan itu satu. perdana menteri. Iya. USA itu punya presiden dan wakil presiden kan. Kalau Itu tuh kayak mereka tuh punya wakil presiden sama presiden, cuman mereka tuh bentuk negaranya tuh serikat. Mereka tetap ada presiden USA gitu. Cuman nanti Gue ada pertanyaan. Amerika tuh dibagi loh, ada Apa? Amerika Selatan, Amerika Timur, sama Amerika Utara. Dan itu tuh tapi mereka itu kan kadang bukan tapi bentuknya ya. kadang tuh mereka itu apa namanya? Negaranya udah beda. Masing. Enggak, itu masih USA. Emang federasi, emang USA, emang negara Amerika Ya, Serikat. kalau Tapi- USA emang gimana ya? Pertanyaan gue, Heeh. USA ada perdana menteri nggak? Kenapa, Jin? Nggak ada. Ada. Perdana tetap. menteri nggak ada. Nggak ada. Perdana Menteri nggak ada. Mereka bukan Yang federal. ada tuh di Inggris. Iya, Inggris bukan sih yang ada perdana menteri. Karena perdana menteri Negara biasanya yang- dipakai ke Kerajaan nggak sih? Kerajaan kalau ada perdana menteri dulu. monarki. Perdana menteri itu kerajaan. Enggak, beda-beda. Stop. Nah, makanya di Beda-beda. sini kita Enggak, memilih Iya, oke, coba. Coba, kenapa Jin. Indonesia Gini, gini, memilih gini. ada Gini, presiden. gini. Coba, Kita coba. tuh menyatukan antara sistem pemerintahan sama bentuk negara. Jadi kita tuh kayak bingung gitu loh, kayak ini perdana menteri ada terus tapi ini Enggak, mau kalau apa ini? menurut gue ya, Gitu loh. menurut gue Padahal gini itu loh. beda. Tadi dulu bentar, kita tuh udah melenceng tau. Ya, tapi ini nih, menurut gue ya, menurut gue nih. Kita tuh masih. Menurut gue nih ya, enggak, maksud gue di sini kan Soekarno dia mau megang kekuasaan penuh kan. Kenapa dia nggak mau, dia tuh nggak mau melepas jabatan dia sebagai presiden gitu loh. Kenapa ditunjuk? Padahal kenapa tapi masih bisa ditunjuk sebenarnya tuh si Muhammad Hatta tuh nggak usah jadi perdana menteri gitu loh.
Enggak. Coba. Gue ada pertanyaan. Kan tahu nggak ada bentuk negara tuh, bentuk negara ada apa aja? Common law, civil law. Itu bukan Lagina mulai. Oke. Jadi di sini aku mau ngejelasin tentang pengesahan Konstitusi Republik Indonesia Serikat. Karena tadi Deva udah ngejelasin tentang KMB dan segala macam rupa ada sejarah-sejarahnya kan. Nah, terus aku pengen... Oke, bentar ya, guys. Nah, ini. Udah kelihatan nggak? Udah. Ini dari Undang-Undang tahun 1949 nomor 11, pengesahan Konstitusi Republik Indonesia Serikat. Ini menimbang bahwa pada tanggal 29 Oktober 1949 dalam persidangan di kota Scheveningen yang dilangsungkan oleh delegasi Republik Indonesia dan delegasi Pertemuan untuk Permusyawaratan Federal. Aduh, ini baca. Kedua delegasi itu telah membubuhkan tangan-tangan paraf pada piagam tanda tangan paraf ya. Pada piagam persetujuan menyetujui naskah Konstitusi Republik Indonesia Serikat yang dilampirkan pada piagam itu, menimbang bahwa delegasi Republik Indonesia telah menyetujui pikiran-pikiran ketatanegaraan yang disusun dalam rancangan konstitusi itu. Menimbang bahwa untuk menerima baik rancangan Konstitusi Republik Indonesia Serikat oleh Republik Indonesia diperlukan undang-undang. Mengingat pasal 11, pasal 4 Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia dan Maklumat Wakil Presiden tanggal 16 Oktober 1945 nomor 10. Dengan persetujuan Komite Nasional Pusat memutuskan menetapkan peraturan sebagai berikut. Undang-Undang tentang Pengesahan Konstitusi Republik Indonesia. Jadi ini pasalnya, ada pasal 1 dan pasal 2, mengesahkan dan menerima baik Konstitusi Republik Indonesia Serikat yang padanya termaktub mukadimah 197 pasal bersama-sama lampiran pokok-pokok penyelenggaraan pemerintahan menurut pasal 51 konstitusi itu. Pasal 2, undang-undang ini mulai berlaku pada hari diumumkan, ditetapkan di Yogyakarta pada tanggal 14 Desember 1999 oleh Soekarno dan Perdana Menteri Republik Indonesia itu Muhammad Hatta. Nah, jadi ini sekretaris negaranya Pringgo Digo. Jadi ini pengesahannya sih Bu, bahwa kita itu sebagai negara RIS, sebagai negara serikat, punya konstitusi namanya Konstitusi Republik Indonesia Serikat dan disahkannya sama undang-undang ini, Undang-Undang 1949 nomor 11 gitu. Yang ngebuat RIS ini siapa sih? Belanda. Belanda. Dari komisi Perjanjian. konferensi meja benar. Ya gitu guys. Ini juga ada sih sebenarnya ini kayak, tapi sama aja intinya gitu. Nah, terus ya udah deh itu aja deh. Ini kan menimbang bahwa delegasi ketatanegaraan yang disusun telah menyetujui kayak gitu-gitu. Gitu sih. Ini tuh aku dapat dari peraturan bkpm.go.id. BKPM tuh Badan. Oke. Aku itu aja sih. Oke. Yang lain? Yang lain? Teman-teman? Dela? Oke. Oke, share screen ya. Yep. Guys, bentar guys. Ingin menjelaskan apa yang dimaksud dengan Republik Indonesia Serikat. Kalau di sini tuh Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat atau yang sering disingkat dengan UDRIS adalah sebuah konstitusi atau dasar negara bagi Republik Indonesia Serikat. UDRIS ini berlaku semenjak resmi berdirinya RIS pada tanggal 27 Desember 1949 hingga bubarnya itu pada tanggal 17 Agustus 1950. UDRIS sendiri berisi atas bagian pembukaan yang berisi 4 paragraf yang mengandung piagam dan gagasan negara. Selain itu terdapat 6 bab yang berisi total 197 pasal
yang membahas dasar negara, ketatanegaraan, dan kehidupan dari negara RIS. Secara umum, UUD RIS menggambarkan kehidupan ketatanegaraan. RIS yang berbentuk yang pertama RIS yang berbentuk itu yang pertama federasi atau serikat, kedua itu republik parlementer, yang ketiga parlemen bikameral yang terdiri dari senat dan dewan perwakilan rakyat. Bentar. Ingin hidup telur. Berdirinya negara Republik Indonesia Serikat sendiri itu tadi dulu bingung. Berdirinya negara Republik Indonesia Serikat. Tadi dulu bingung bentar guys. Oh iya, negara Republik Indonesia Serikat itu terdiri atas 3 negara bagian. Pertama, negara Republik Indonesia Proklamasi Yogyakarta, negara Indonesia Timur, negara Sumatera Timur. Udah itu aja. Gue boleh nanya nggak? Tadi kan ada 3 negara. Maksudnya tuh gimana sih? Gue sendiri nggak ngerti masa. Nggak, coba share screen lagi, tadi ada Deva lihat tadi. Yang katanya tuh ada 3 perpaduan. Oke, bentar, maaf ya. Ini. Atas lagi. Yang mana? Ada tadi yang bawah coba. Ini deh. Atas ini. Ini. Bukan yang, nah ya itu atas. Ini. Atas lagi. Mau nanya dong. Ini. Atas. Yang mana ini? Lagi. Udah. Hah? Udah. Enggak, tadi ada yang ini tadi apa? Yang bilang bahwa RIS ini nih berisi tentang federasi apa? Oh iya, ini tadi atuh kumaha ya Nih. Iya. Oh iya, ini. Itu kan berarti bahwa ketatanegaraan RIS itu terbentuk federasi atau serikat, republik parlementer, berarti itu perpaduan berarti dong. Antara republik serikat, republik parlementer, parlemen bikameral, yang terdiri dari senat dan dewan perwakilan rakyat. Kalau kita tahu kan kalau udah ada senat, itu nggak perlu lagi nggak sih dewan perwakilan rakyat gitu. Kayak di Amerika. Iya sih. Iya. Jadi kalau yang di Indonesia ini beda, itu ada perpaduan antara senat dan dewan perwakilan rakyat. Indonesia mau collab kali. Ini juga republik parlementer. Republik udah parlementer lagi gitu. Kan beda dong, republik bentuk negara, parlementer sistem. Iya kan, Enggak, republik kalau sistem negaranya kan demokrasi seharusnya. Kalau republik kan seharusnya sistem negaranya kan demokrasi. Kalau parlementer kan yang kerajaan itu, yang ada apa ya, perdana menteri, raja ratunya sebagai itunya aja itu. Mungkin Indonesia itu gini, dia tuh maunya gini sebenarnya mungkin Ya kan gara-gara dipaksa jadinya mencampur. Oh iya. Boleh nggak sih kita menyampaikan pendapat? Boleh. Di Pertanyaan Yaudah. Tadi kan gue menyebutkan, tapi gue sendiri nggak tahu. Indonesia Serikat itu terdiri dari 3 negara bagian. Negara Republik Indonesia Proklamasi Yogyakarta, Indonesia Timur, dan negara Sumatera Timur. Nah itu maksudnya gimana? Itu bahwa ada di Ya, ada tiga bagian. Ya. Jadi Kayak negara Amerika. itu Indonesia dibagi 3 negara kan?
Kayak Tapi gini. dia tetap masuk Indonesia apa enggak? Tapi Iya tetap bingung. masuk Indonesia, tapi Indonesia. Termasuk Indonesia, tetap masuk Indonesia. Ya 3 Iya, bagian aturannya negara juga aja. pasti kayak 3 negara bagian. Oh, kayak 3 negara Kalau bagian sekarang itu pasti tuh- beda-beda juga aturannya. nih. Oke, ya sudah terjawab. yang Penuh selanjutnya. Indi. Jadi semuanya sebelumnya jadi hari ini aku ngambilnya dari Brainly ya. Ini sebenarnya cuma kayak pembahasan gitu sih, kapan konstitusi RIS berlaku itu. So, pokoknya konstitusi RIS itu berlaku pada tanggal 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950. Pembahasannya itu Republik Indonesia Serikat adalah bentuk negara Indonesia setelah Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia secara resmi. Pengakuan kedaulatan ini mengakhiri konflik 4 tahun antara pihak pejuang kemerdekaan Indonesia dan Belanda yang ingin menguasai kembali Indonesia. Berarti itu tuh melewati agresi militer gitu ya teman-teman ya. Itu jawaban nanti aja. Negara RIS ini memiliki bentuk republik parlementer dengan kabinet yang dipimpin oleh Perdana Menteri yaitu Muhammad Hatta dan Presiden yaitu Insinyur Soekarno. RIS terdiri dari beberapa bagian, yaitu bagiannya udah dijelasin di bagiannya Dela, gitu ya. Dan akhirnya negara-negara bagian dan daerah otonominya itu membubarkan diri dan RIS berubah menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus tahun 1950. Cukup aku itu aja sih. Ada yang mau menambahkan nggak? Bentar. Tadi tuh aku membaca bagian si Dela. Aku juga tadinya memakai, geli banget sih ngomong aku. Yang di Dela itu yang kompas.com itu tuh, sebenarnya tuh mau highlight yang paling belakang itu tuh kapan berakhirnya RIS, alasan kenapa RIS ditutup gitu. Jadi itu pas bulan April 1950, nih share screen lagi deh bentar ya. Tadi udah jelasin belum sih Del di bagian kamu? Dela. Ya. Lu denger gak sih gue ngomong apa nggak jadi? Enggak. Tadi lu udah jelasin yang ini belum yang berakhirnya RIS? Belum. Udah. Gue cuma menjelaskan dia berakhir pada tahun 1950. Bulan Desember. Aku mau jelasin lebih jelasnya aja ya. Saya maksudnya. Oke, lanjut aja nih. nih. Kalau jelas. Cuma tanggalnya doang. Jadi pas April 1950 diadakan konferensi antara RIS, negara Indonesia Timur, dan negara Sumatera Timur. Itu tuh negara yang 3 negara bagian tadi tuh yang di atas ya. Keputusannya adalah membentuk negara kesatuan dan negara Republik Indonesia. Proklamasi Yogyakarta harus dibubarkan. Kayaknya kalian ngerti nggak maksudnya apa? NKRI Proklamasi Yogyakarta. Itu maksudnya tuh ibu kotanya tuh di Jogja gitu ya, nggak tahu ya. Kita nggak tahu. Tahu gue ya, Yogyakarta tuh sebenarnya tuh kayak nggak gabung sama Indonesia gitu loh. Ya kan ya? Pernah ada omongan gitu kan? Oh, mungkin karena tidak satu itu nggak sih? Yaudah. Kan Yogyakarta itu sebuah kerajaan. Makanya namanya daerah istimewa Yogyakarta. Itu doang sih. Kita skip dulu, ntar aja. Pada 19 Mei 1950, Hatta dan Perdana Menteri Republik Indonesia, tuh kan kalian ngerti nggak ada Perdana Menteri Hatta, tapi ada Perdana Menteri Republik Indonesia, nanti aja lagi. Abdul Halim sepakat membubarkan Republik Indonesia untuk membentuk negara baru, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya, pas 15 Agustus itu, Soekarno menandatangani UUD S Republik Indonesia, dan 2 hari kemudian RIS secara resmi dibubarkan. Indonesia kembali ke bentuk negara kesatuan, gitu, udah. Oke. Ini mau Tanggal dibahas berapa nih tadi? Tanggal berapa? 19. Pokoknya mereka selesai, pokoknya Soekarno itu tanda tanganin UUDS itu tanggal 15 Agustus, tapi berlakunya 17 Agustus itu baru UUDS. Mau lanjutin tadi, Indi aja. Tadi kan ini bilang tentang, apa namanya?
pembubarannya kan, maksudnya kayak pemberhentian dari konstitusi RIS sekaligus negaranya. Nah kalau ini dasar hukumnya nih, Undang-Undang Republik Indonesia Serikat nomor 7 tahun 1950 tentang perubahan konstitusi sementara Republik Indonesia Serikat menjadi Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia. Jadi Presiden Republik Indonesia Serikat itu Soekarno bahwa rakyat daerah-daerah bagian di seluruh Indonesia menghendaki bentuk susunan negara Republik Kesatuan, bahwa kedaulatan adalah di tangan rakyat. Nah ini pokoknya ini semua mengingat pula Piagam Persetujuan Pemerintah Republik Indonesia Serikat dan Pemerintah Republik Indonesia tanggal 19 Mei 1990 dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dan Senat memutuskan menetapkan Undang-Undang tentang perubahan Konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat menjadi Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia. Pasal 1 Konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat diubah menjadi Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia sehingga naskahnya berbunyi sebagai berikut. Ini mukadimah nih sama kayak yang tadi Konstitusi RIS. Pembukaan ya? Iya, tapi kayak lebih ke pembukaan. Terus di sini negara Republik Indonesia. Bentuk negara ini udah mulai ke undang-undang sebelumnya kan, jadi pasalnya terus udah hampir sama sih. Tapi ini sebelum amandemen dan masih kayak pasal undang-undang dasar sementara gitu. Masih banyak hal-hal yang nggak diatur dan masih banyak hal-hal yang perlu diatur dan tapi diatur. Banyak hal yang nggak diatur dan banyak juga hal yang diatur tapi sebenarnya nggak perlu gitu. Jadi masih banyak perubahan-perubahan pokoknya di sini. Masih UUDS. Dan untuk FYI aja, FYI. Iyalah. Bahwa Undang-Undang Dasar Sementara ini sebenarnya kenapa dinamai Undang-Undang Dasar Sementara? Karena sebenarnya Presiden tuh udah ngebentuk badan lagi untuk membuat undang-undang baru. Yang lebih cocok sama negara Indonesia yang baru ini gitu. Negara Kesatuan Indonesia yang baru ini cocoknya pakai undang-undang gimana gitu. Jadi dibentuk konstituante, pembentuk undang-undang, itu kayak kerjanya tuh mikirin gimana caranya biar aturan-aturan yang cocok untuk Indonesia. Tapi selama 9 tahun, konstituante tuh nggak berhasil nyiptain undang-undang baru itu. Gitu. Makanya jadinya kayak pas UUDS nih diubah lagi ke Undang-Undang 45 yang dulu. Gitu. Udah sih. Aku pengen jelasin itu doang. Ya. Lanjut. Siapa yang ingin share screen? Aku, tapi kalau dan lain-lain. Gue mulai dari ini aja. Pemerintah di sini tuh pemerintah menurut konstitusi RIS adalah presiden dengan seorang atau beberapa para menteri, ya ini menurut tanggung jawab khusus dan umum mereka. Itu ada di pasal 68 ayat 2 dalam pasal 117, tugas penyelenggaraan pemerintah federal itu dijalankan oleh pemerintah. Dalam penyelenggaraan pemerintahan negara, presiden itu tidak dapat diganggu-gugat, tetapi tanggung jawab kebijaksanaan pemerintah daerah adalah di tangan menteri-menteri, baik secara bersama maupun masing-masing untuk bagiannya sendiri-sendiri. Itu ada di pasal 118. Dilihat dari hal itu, maka konstitusi RIS digolongkan menganut sistem kabinet parlementer. Sistem ini tidak bisa dikerjakan selama masa konstitusi RIS dengan DPR yang belum didasarkan kepada pemilihan umum sesuai pasal 111, tetapi masih DPR yang ditunjuk atas dasar pasal 109 dan pasal 110 konstitusi RIS. Pasal 122 konstitusi RIS menentukan Dewan Perwakilan Rakyat yang ditunjuk menurut pasal 109 dan 110 tidak dapat memaksa kabinet atau masing-masing menteri meletakkan jabatannya. Pasal 69 konstitusi RIS ditentukan bahwa kepala negara adalah presiden yang dipilih orang-orang yang dikuasai oleh pemerintah bagian. Sama bentar ya. Sama di sini disebutin kayak pasal-pasalnya ya. Bisa dibaca. Terus udah sih itu aja. Jadi intinya kayak
uh, tugas penyelenggaraan pemerintah federal itu pokoknya jalan pemerintah, terus dalam penyelenggaraan pemerintahan negara, presiden tuh tidak dapat diganggu gugat, tapi tanggung jawab kebijakannya tuh ke pemerintahan daerah yang jadi punya tanggung jawab masing-masing gitu, yang ditangani menteri-menteri, baik secara bersama maupun untuk bagian-bagiannya sendiri-sendiri. Dan hal itu, dan pokoknya dari hal yang presiden yang tidak dapat diganggu gugat, terus kayak pemerintahan di bagian-bagiannya itu kan menjalankan kayak kewajibannya masing-masing. Nah, karena itu maka konstitusi RIS itu digolongkan menganut sistem kabinet parlementer. Udah, itu aja. Oke. Paham nggak? Aku mau dong, PB dulu deh, PB. Deva mau nanggapi boleh nggak? Kan berarti Deva ada dapat perbedaan berarti antara Republik Indonesia Republik sama si RIS ini. Bahwa kalau tadi kan pemilihan presiden itu dipilih oleh para menterinya. Bukan dari rakyatnya. Jadi katanya kan dan juga keputusan presiden itu tidak dapat ganggu gugat. Berarti kalau presiden tuh berkuasa mutlak dong. Tidak ada yang bisa mengganggu kekuasaannya gitu. Itu aja sih. Jadi Itu apa? yang milih perdana menteri yang RIS. Mhm. Yang milih perdana menterinya siapa berarti? Kalau presiden tuh ditunjuk oleh perdana menteri bukan rakyat. Katanya tadi. Berarti yang milih Berarti yang milih Perdana Menterinya MPR rakyat. MPR, karena menurut seingat Iya, saya ya, pada zaman dahulu nggak zaman dahulu kalah banget sih, tapi pas zaman dulu tuh kayak apa ya, rakyat tuh nggak dikasih kekuasaan untuk memilih dalam pemerintahan gitu. Nah, baru pas zaman reformasi nggak reformasi juga sih, pas mulai agak terbuka itu dari zamannya Orde Baru, tapi itu pun masih itu pun agak masih tertutup. tetap kayak. Tapi gini, kalau dipikir-pikir lagi tadi yang UU nomor 7 tahun 1950 itu juga itu kan bilang bahwa yang tadinya negara kita tuh negara Republik Federasi jadi negara kesatuan dengan kedaulatan rakyat. Berarti dulunya belum kedaulatan rakyat dong. Oh iya, betul. Sebelum ada undang-undang itu. Masih presiden tidak bisa diganggu gugat ya keputusannya. Mungkin. Terus berarti kelemahannya berarti itu. Tapi bukannya pas itu belum ada MPR ya? Ada DPR. Ada DPR. DPR aja kan? DPR dan Senat. Dan Senat. Iya, dan di sini kalau yang tadi file yang tadi nih gue share lagi ya, bentar. Nih kalau di sini tuh ya di ini kan apa? Jadi di sini pada tanggal 16 Desember 1949 diadakan pemilihan presiden untuk Republik Indonesia. Untuk RIS, wakil-wakil dari pemerintah negara atau daerah bagian, itu ada di pasal 2. Dari hasil pemilihan ini terpilihlah Soekarno menjadi presiden yang pada waktu itu masih menjadi presiden Republik Indonesia. Kemudian untuk pertama kalinya DPR dibentuk berdasarkan pemilihan umum seperti yang dimaksud pasal 111, maka bentukan masih berdasarkan pasal 109 dan 110 Konstitusi RIS. Nah, berarti ini yang milih Soekarno-nya siapa? Itu di Perdana Menteri tadi. Ada tadi di bawah tadi. Yang ditunjuk oleh Perdana Menteri bagian. Ini nggak sih? Bukan Perdana Menteri kali deh. Presiden dipilih oleh orang-orang yang dikuasai oleh pemerintah bagian. Ada yang Pasal 69 Konstitusi Republik Indonesia Serikat ditentukan bahwa kepala negara adalah presiden yang dipilih oleh orang-orang yang dikuasakan oleh pemerintah. Yang dikuasakan oleh. Oke, thank you, guys. Dia pengen nanya perbedaan antara DPR sama Perdana Menteri bagian itu apa? Kalau
kalau tadi kan di situ ditulis ya kalau apa namanya kalau yang bagian itu dia jalanin pemerintahannya yang di negara bagian bagiannya. iya Iya. jadi kayak balik lagi yang tadi jadi presiden itu mutlak. Nah tapi kalau misalkan yang bagian-bagian itu tuh ngurus daerahnya sendiri, ngurus pemerintahannya sendiri. Iya, Perdana Menteri. Dia sebagai kepala pemerintahan di negara bagiannya. Ya kayak di Pasundan gitu atau di Sumatera Timur. Kalau DPR tuh ya fungsi legislatifnya, fungsi pembuat. Berarti DPR tuh cuma ada di ibu kotanya gitu. Enggak yang kayak sekarang kan DPR kan udah ada di setiap kata ada di bagian-bagian itu. DPD dong itu masih namanya. Kalau itu Iya, itu otonomi daerah itu otonomi daerah apaan sih? DPR. Iya benar otonomi daerah. Jadi ada DPRD kan di setiap daerah. Iya DPRD. Oh, kalau sekarang kayak DPRD gitu. Kalau sekarang namanya, tapi kan kalau dulu berarti maksud Devel gini nggak? Berarti di setiap negara bagian itu ada DPR? Iya, ada nggak? Gitu. Apa cuman ada di apanya kalau gitu? sekarang PM-nya kalau yang sekarang berarti penjabat-penjabat daerahnya tuh kalau sekarang namanya DPRD, tapi kan kalau dulu namanya bukan DPRD kan. Nah, dulu juga cakupannya lebih luas kayak Sumatera Timur, Sumatera Selatan, Pasundan. Kalau sekarang kan kayak benar-benar DPRD, misalkan DPRD Jakarta, terus DPRD per provinsi gitu, 33 provinsi tuh. Kalau dulu kan kayak cuma Nah, berapa? berarti dulu 34. per negara bagian. Iya, benar. Iya. Ya udah teman-teman. Silahkan. Ibi. Aku. Bisa nggak ya? Bismillah. Ini dari jurnal UND oleh dosen Fakultas Ilmu Politik deh kalau nggak salah. Jadi tuh konstitusi RIS itu dari dalam kondisi Indonesia yang baru saja menyatakan kemerdekaan, Belanda berkeinginan untuk berkuasa lagi di Indonesia melalui agresi 1 tahun 1947 dan agresi 2 tahun 1948. Karena perlawanan sengit bangsa Indonesia, Belanda gagal menguasai Indonesia. Tahun 1949 diadakan konferensi meja bundar di Den Haag, Belanda. Salah satu hasil KMB yaitu mendirikan negara Republik Indonesia Serikat. Rancangan naskah Konstitusi Republik Indonesia Serikat juga diputuskan dalam KMB dan disepakati mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 1949. Dengan berdirinya negara Republik Indonesia Serikat atau RIS, negara Republik Indonesia secara hukum masih tetap ada. Tapi negara RI berubah status menjadi salah satu negara bagian dari negara RIS. Undang-Undang Dasar 1945 yang semula berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia, mulai tanggal 27 Desember 1949 hanya berlaku dalam wilayah negara bagian Republik Indonesia saja. Negara RIS dengan konstitusi RIS-nya berlangsung sangat pendek sekali, karena memang tidak sesuai dengan jiwa proklamasi kemerdekaan yang menghendaki negara kesatuan, tidak menginginkan negara dalam negara, sehingga beberapa negara bagian meleburkan diri lagi dengan Republik Indonesia. Semangat kebersamaan ini nampak dengan adanya penetapan Presiden RIS tentang penggabungan negara-negara bagian ke Republik Indonesia seperti semula, sehingga hanya negara bagian Indonesia Timur dan negara bagian Sumatera Timur saja yang belum masuk ke dalam Republik Indonesia yang berpusat di Yogyakarta. Pada tanggal 19 Mei 1950, disusunlah piagam persetujuan antara pemerintahan RIS yang sekaligus mewakili negara bagian Indonesia Timur, menyatakan menyetujui membentuk negara kesatuan. Nah, ada satu lagi. Nah, kesatuan dan tindak lanjut dari piagam persetujuan tersebut terbentuklah negara kesatuan dengan berdasar Undang-Undang Dasar Sementara 1950, tanggal 17 Agustus 1950. Dah, kayak gitu sih. Teman-teman yang ingin menanggapi?
kayak gini, Deva mau nanggapi boleh nggak? Boleh, Ber- boleh. Berarti kan negara RIS ini banyak berarti kan. Berarti kepalanya kan Belanda. Berarti Indonesia ini sebagai salah satu dari apa gitu, yang diketuai oleh Belanda gitu. Ngerti nggak? Iya nggak sih kayak gitu? Kan? Bukan nggak sih? Kan katanya kayak gitu tadi. Itu tuh Negara bagian gitu. Izin masuk, Coba- teman-teman. Oke. Menurut saya contohnya itu kayak Inggris punya negara bawahannya, yaitu contohnya Australia. India. gitu. India. Iya, India udah merdeka. Bobrok yang Karena masih di bawah Malaysia. Ya itu zaman dulu. Sekarang udah merdeka, yang masih ada bawahan Inggris tuh yang ada bendera ada United Kingdom itu loh. Oh iya. Yang apa ada bendera apa namanya? bintang. Apa Jack itu? Union Jack. Jack. Jadi kayak terus, mereka tuh kayak bukan kayak cuma ini nih gue punya laporan sama lu gini, gue punya laporan hari ini kayak ini nih gitu doang. Kalau ya mungkin hukumnya hampir sama tapi beda sih kayaknya sih. Itu sih kayaknya. Oke. Sudah semua ya? Nurul berarti Nurul. sekarang. Tinggal Nurul. Di sini aku mau ngebahas tentang Undang-Undang Pengesahan Konstitusi Republik Indonesia Serikat. Jadi itu pertama-tama itu ada dari Presiden Republik Indonesia menimbang bahwa tanggal 29 Oktober 1949 dalam persidangan di kota Scheveningen yang dilangsungkan oleh delegasi Republik Indonesia dan delegasi pertemuan untuk permusyawaratan federal Bijeenkomst for Federal Overleg. Kedua delegasi itu telah membubuhkan tanda tangan paraf pada piagam persetujuan menyetujui naskah Konstitusi Republik Indonesia yang ditampilkan pada piagam itu. Bla 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 bla. Dan penetapan dari Konstitusi RIS itu itu berawal dari pasal 11 atau pasal 4 Aturan Peraturan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia dan maklumat Wakil Presiden tanggal 16 Oktober 1945 yang menetapkan peraturan seperti berikut. Undang-Undang tentang Pengesahan Konstitusi Republik Indonesia Serikat. Pasal 1 mengesahkan dan menerima baik Konstitusi Republik Indonesia Serikat yang padanya termaktub Mukadimah 197 pasal bersama-sama lampiran pokok-pokok penyelenggaraan pemerintah menurut pasal 51 Konstitusi itu. Pasal keduanya, undang-undang ini mulai berlaku pada hari diumumkannya, dan penetapan dari pengesahan dari Konstitusi Republik Indonesia Serikat itu ditetapkannya itu di Yogyakarta pada tanggal 14 Desember 1949 oleh Presiden Soekarno dan Perdana Menterinya adalah Muhammad Hatta. Sekian dan terima kasih. Apakah ada yang ingin menambahi? Oke. Terima kasih guys. Silahkan gibah. Baiklah. Setelah dari penjelasan dari teman-teman tadi,